sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Ayu Nurnawati, SPMSI, dosen Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, dengan bidang ilmu budidaya pertanian dan perkebunan. Video ini dibuat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran atau biasa disingkat dengan PDD UKT-PP. Materi yang dipaparkan yaitu mata kuliah ekologi tanaman dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini yaitu membahas tentang sejarah dan pendekatan ekologi tumbuhan, ruang lingkup ekologi dan ekosistem, hubungan antara vegetasi dan faktor lingkungan, dinamika populasi, ekosistem, rantai makanan dan produktivitas, analisis vegetasi, dan suksesi. Adapun capaian pembelajaran program studi diantaranya berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, disiplin dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai ahli media perkebunan, menguasai konsep teoritis secara umum tentang ilmu lingkungan, menguasai konsep teoritis tentang iklim yang memengaruhi tanaman perkebunan, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, kemudian mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai, dan yang terakhir menguasai konsep teoritis tentang iklim yang memengaruhi tanaman perkebunan. Kemampuan yang diharapkan dengan adanya mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan ekologi tumbuhan, termasuk definisi, konsep, pendekatan, serta manfaat mempelajari ilmu ekologi tumbuhan. Mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara vegetasi dengan faktor lingkungan. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai dinamika populasi. Mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep dasar penting dan peranan ekosistem. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi aliran energi dan rantai makanan dalam hubungannya dengan produktivitas. Menjelaskan pengertian, tujuan, dan mampu menerapkan analisis vegetasi. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan dan menganalisis konsep tentang suksesi. Pada mata kuliah ini akan dijelaskan materi pembelajaran mengenai sejarah, ruang lingkup ekologi dan ekosistem, hubungan antara vegetasi dan faktor lingkungan, dinamika populasi, ekosistem, rantai makanan dan produktivitas, analisis vegetasi, dan suksesi. Kegiatan proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara sinkronus maupun asinkronus. Adapun metode pembelajaran, ceramah, presentasi, praktikum, problem-based learning, discovery learning, collaborative learning, diskusi kelompok, dan case study. Pembelajaran ini menggunakan metode di mana mahasiswa dituntut aktif seperti pada case study. Adapun sistem penilaian mata kuliah terdiri dari ujian 50%, tugas dan kuis 20%, kehadiran 10%, dan yang terakhir sikap 20%. Penyampaian mata kuliah ekologi tanaman menggunakan delivery, interaction, and assessment pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di mata kuliah ekologi tanaman. Ya, hari ini kita sudah masuk minggu ke-7. Tapi sebelum kita mulai, silahkan kalian melakukan presensi seperti biasa. Silahkan diunduh barcode untuk hari ini ya. Sambil kalian presensi, Ibu ingatkan untuk materi kuliah kita hari ini bisa diakses di Classroom Ekologi Tanaman, ya. Ada yang ingat sudah selesai? Sudah. Oke. Ada yang ingat materi kita minggu lalu? Ya, tentang populasi, ya. Nah, ada yang berkenan mau mereview sedikit materi kita minggu lalu sebelum kita masuk ke materi hari ini? Ya, silahkan. Jadi populasi adalah keseluruhan dari satu objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi fokus analisis. Ya, ada lagi?
Bisa disamakan. Ya, silakan. Dalam konteks yang lebih luas, populasi juga bisa digambarkan seperti sekelompok orang, hewan atau tumbuhan di suatu daerah tertentu. Oh iya, betul ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai populasi dan untuk hari ini kita akan melanjutkan materi untuk pertemuan ke-7 yaitu subbahasan ekosistem ya. Di mata kuliah ini kita akan belajar tentang, sebentar ya, ini pakai pointernya. Di mata kuliah ini kita akan membahas tentang sejarah dan pendekatan ekologi tumbuhan, ruang lingkup ekologi dan ekosistem, hubungan antara vegetasi dan faktor lingkungan. Ini yang minggu lalu kita pelajari dinamika populasi, dan hari ini kita belajar tentang ekosistem. Nanti kita akan belajar mengenai rantai makanan dan produktivitas, dan diakhiri dengan suksesi. Kalau tidak salah, suksesi ini akan dibawakan oleh Pak Basri ya. Nah, adapun kemampuan yang diharapkan, kompetensi kalian yang harus dicapai setelah kita kuliah, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep dasar penting dalam ekosistem. Ada yang pernah dengar ekosistem? Sudah pernah dengar? Sudah. Ya, coba Elsa. Ya, apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan salah satu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, betul ya. Jadi ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh makhluk hidup apa saja? Makhluk hidup? Tumbuhan. Ya, tumbuhan. Ya, hewan. Manusia, betul. Nah, kalau yang lingkungan sekitarnya, contohnya udara, matahari, ada tanah. Kalian bisa lihat di luar sana kan, ada tanah. Nah, di sana ada tanaman, kemudian ada suhu, ya. Kemudian ada tanahnya, ada anginnya, gitu ya. Jadi ada bayangan tentang ekosistem, sudah ada ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar mengenai yang pertama, pengertian ekosistem. Yang kedua, komponen ekosistem. Dan yang terakhir, struktur ekosistem. Nah, ini sudah benar yang dijelaskan oleh temannya tadi, Elsa, bahwa ekosistem itu adalah kesatuan fungsional antara makhluk hidup dan lingkungannya, ya. Nah, ini secara teori sudah dipaparkan oleh ekolog Inggris, ahli ekolog Inggris pada tahun 1935, ya. Itu yang pertama. Kita sudah paham tentang pengertian ekosistem. Nah, di sini ada yang bisa kasih contoh ekosistem. Contoh ekosistem. Misalkan antara apa dan apa begitu. Kan tadi kita sudah bahas tentang pengertian ekosistem, ya. Ada yang bisa kasih contoh ekosistem? Antara manusia dan hewan. Antara manusia dan tumbuhan. Iya, betul. Antara manusia dan tumbuhan itu biotik dengan biotik, ya. Jadi masih perlu komponen lingkungannya. Ya, lingkungannya bisa apa? Air. Gunung. Ya, gunung. Misalkan Azizul mendaki gunung, ya. Di sana ada Azizul, ada makhluk hidup, kemudian ada tanaman. Di hutan itu ada air sungai yang dimanfaatkan oleh Azizul, dipakai airnya. Ada tanah, dipakai Azizul pakai tidur, gitu kan? Pakai bangun tenda di situ. Ya, sampai sini paham? Nah, itu yang pertama, pengertian ekosistem. Oke, kita masuk ke CPL yang kedua. Kompetensi yang kedua yaitu mahasiswa paham mengenai komponen ekosistem. Nah, untuk komponen ekosistem ini ada dua klasifikasi, ya. Yang pertama itu berdasarkan trofik dan yang kedua berdasarkan struktur. Kelihatan ya ininya, slide-nya? Kelihatan sampai belakang?
Silakan Bu. Ya. Jadi kalau dari segi yang pertama, trofik, ada yang tahu apa itu trofik? Trofik Organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. itu autotrofik ya. Kalau trofik, nah betul yang dibilang Elsa. Kalau autotrofik itu membuat makanan sendiri. Berarti kalau trofik itu ada kaitannya dengan makan ya. Makanya klasifikasi ini ada dua, ada autotrofik dan heterotropik. Berarti Elsa sudah pernah belajar tentang autotrofik ya? Ya. Apa itu autotrofik, Elsa? Organisme yang mampu membuat atau menghasilkan makanannya sendiri. Iya betul. Komponen ekosistem yang pertama di trofik ini autotrofik. Bisa kalian baca di atas. Boleh mungkin Cindy bantu baca materi yang di atas untuk autotrofik. Yang lain dengar ya. Baik, autotrofik adalah organisme yang mampu mensintesis makanannya sendiri yang berupa bahan organik dari bahan-bahan anorganik sederhana dengan bantuan sinar matahari dan zat hijau daun. Dan yang kedua, heterotropik. Heterotropik ya. Heterotropik, yaitu adalah organisme yang sumber makanannya diperoleh dari bahan-bahan organik yang dibentuk oleh komponen autotrofik. Nah, kalian resapi dulu perbedaan yang poin pertama dengan poin kedua. Yang pertama ini autotrofik, dia bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya apa? Tumbuhan Ya betul. Kenapa tumbuhan bisa buat makanannya sendiri? karena melakukan fotosintesis. Iya betul, bisa melakukan fotosintesis, dia buat makanannya sendiri, jadi dia menghasilkan makanan sendiri. Nah ini sekarang mau tanya, siapa yang bisa sebutkan rumus kimia fotosintesis? Saya Bu. Ya, Cindy, silakan. Baik, rumus fotosintesis itu adalah CO2 ditambah H2O dibantu dengan sinar matahari maka menghasilkan C6H12O6 dan O2. Iya, betul. Nah, di menghasilkan menghasilkan C6H12O6 itu adalah glukosa dan 6O2. Nah, kenapa dikatakan bahwa tanaman itu bisa membuat makanan sendiri? Ya, dia bisa menghasilkan gula sendiri. Ya? Paham? Manusia kan tidak ya? Bisa ada manusia berfotosintesis? Tidak. Hewan? Iya. Oke, sampai sini paham ya mengenai autotrofik? Oke, kita lanjut ke yang kedua, heterotropik. Heterotropik tadi sudah dijelaskan oleh temannya adalah organisme yang sumber makanannya diperoleh dari bahan-bahan organik yang dibentuk sama si autotrofik tadi. Contohnya apa? Hewan. Ya, contohnya hewan apa? Belalang Bu. Belalang, serangga ya, yang kayak gede-gede itu yang besar-besar ukurannya. Sapi makan rumput kan dia berfotosintesis, tanaman berfotosintesis, kemudian dimakan sama si heterotropik. Jadi tanaman sebagai autotrofik. Kalau yang memakan tadi sebagai heterotropik, betul ya. Itu komponen yang pertama berdasarkan trofik. Sekarang kita pindah ke komponen yang kedua. Nah ini sekarang berdasarkan struktur. Kalian boleh lihat slide-nya ibu di atas ya. Yang ini kelihatan deh, sebelah sana? Ya, boleh baca ya. Komponen abiotik. Abiotik itu makhluk hidup atau apa? Makhluk tidak hidup. Iya betul, karena kan A itu tidak dan biotik itu adalah makhluk hidup. Jadi abiotik adalah makhluk tidak Hidup. Contoh, udara. Matahari. Kalau yang di luar itu kalian bisa lihat ada apa? Tanah, yang air, betul air ya. Nah itu komponen pertama, abiotik. Sekarang produsen. Kalau dari pengertiannya di slide-nya ibu adalah organisme autotrofik umumnya
tumbuhan berklorofil yang mampu membuat makanannya sendiri. Kalau pada klasifikasi sebelumnya disebut sebagai produsen. Yang tumbuhan itu disebut sebagai iya betul, autotrofik ya. Merasa kalian paham ya untuk poin abiotik dan produsen. Sekarang konsumen. Contoh konsumen. Manusia. Ya, manusia. Yang tadi disebut sama temannya ya, yang makan tanaman, hewan yang makan tanaman, betul. Oke, kalau seperti ini kalian cepat paham, kita bisa pindah ke materi selanjutnya. Ini kan tadi yang pertama kalian sudah paham tentang apa yang pertama tadi? Pengertian ekosistem. Sudah paham atau belum? Jujur, ada yang masih belum paham? Oke ya, pertama selesai. Kedua, tentang komponen ekosistem. Ada berapa komponen ekosistem? Dua. Yang pertama, komponen berdasarkan profil. Betul. Yang sekarang kita bahas adalah komponen berdasarkan struktur ya. Abiotik, produsen, konsumen, dan yang terakhir tapi tidak kalah pentingnya adalah pengurai. Apa contoh pengurai? Ya. Iya betul, jamur ya. Jadi kalau kalian sudah makan nasi terus sisa di piring misalkan, ada yang malas cuci piring? Ada? Masa? Jadi kalian belum pernah lihat jamur menumpuk di atas tumpukan sisa makanan? Sudah. Oh kalian malas cuci piring ya. Gitu adek. Jadi kalau tidak ada si jamur itu, bayangkan bisa nggak terurai ini? Nah kalau kalian perhatikan, kalau kalian tumpuk cucian misalkan atau rice cooker yang tidak kalian makan nasinya, terus kalian pulang kampung, pas kembali itu nasinya sebenarnya sudah melakukan proses dekomposisi atau penguraian di dalam pemanas itu. Sama kalau di tanaman, jadi ada istilah pengurai dalam ekosistem ya. Oke. Nah ini struktur ekosistem. Kita kembali ke CPL dulu deh, sampai duduk ya. Nah, pengertian sudah clear, komponen sudah ya, dan yang terakhir adalah struktur. Ini materi kita yang terakhir, slide yang ini, struktur ekosistem. Kalian bisa lihat di gambar di atas ya. Jadi sebenarnya ini adalah review atau rangkuman dari materi-materi kita sebelumnya. Kita sudah membahas tentang pengertian ekosistem segala macam. Nah, kelihatan di bagian ini ada cahaya matahari. Ya, ini bayangan ekosistem, struktur ekosistem. Ada cahaya matahari, kemudian ada tumbuhan, ya. Ada herbivora. Herbivora itu apa? Hewan pemakan tumbuhan. Iya, hewan pemakan tumbuhan. Kalau karnivora? Hewan pemakan daging. Ya, kalau dekomposer? Pengurai, betul ya. Dekomposer adalah pengurai. Kalau dekomposisi adalah proses penguraiannya, ya. Jadi di dalam struktur ekosistem itu ada cahaya matahari sebagai sumber energi, ya. Kemudian ada tumbuhan, ada herbivora. Herbivora jelas ya, dia makan si tumbuhan, ya. Kemudian ada karnivora, kemudian ada pengurai. Nah, jadi seimbang. Ada yang makan, kemudian ada si pengurai. Ini disebut sebagai komponen biotik, betul ya. Kemudian ada komponen abiotik. Apa itu? Sudah kalian mention tadi, ya. Ada air, ada tanah, ada udara ya. Nah ini organisme heterotrofik berarti tanaman bukan? Bukan, ya. Karena kan kalau tanaman itu autotrofik, ya betul ya. Organisme heterotrofik dapat juga dibedakan ke dalam ada biophage, ada saprophage. Biophage organisme yang mengonsumsi organisme lainnya.
Sedangkan kalau yang kedua ini yang saprofage itu organisme pengurai bahan-bahan organik yang telah mati ya. Nah ini kalian nanti bisa baca, ini cuma materi pelengkap ya dari materi ibu, bisa kalian baca di classroom. Kalau kalian mau curious, mau tahu lebih jauh, boleh nanti kita akan ada case study di akhir kuliah kita ya seperti biasa. Nah ini ada istilah konsumer ya, kalian bisa baca ada konsumer satu atau primer. Kalau ada primer biasanya ada sekunder, ada tersier ya, dan ada tersier. Yang konsumer satu hewan-hewan herbivora yang makanannya di tanaman ya. Konsumer sekunder karnivora. Karnivora tadi yang makan daging ya. Makan tumbuhan itu herbivora ya. Oke, kemudian ada tersier. Karnivora dan omnivora misal singa, harimau ya. Kemudian yang terakhir parasit. Ada yang parasit di sini? Tidak ada ya? Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi case study. Nah, kalian ada 9 orang, ada semua ya? Ada 9 orang. Nah, kalian berhitung dari 1 sampai 3. Jadi 1 akan berpasangan dengan 1, 2 akan berpasangan dengan 2, dan begitu juga dengan 3. Oke, mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 2, 3. 1, 2, 3. Yang nomor 1 sebelah sini, yang dapat 2 di sebelah sana, yang 3 di sebelah sini. Ya, case study kita hari ini, karena kita ada di kampus kita di Kabupaten Pangkep, ya. Ini adalah fenomena yang sering kalian temui di sini. Studi kasus mengenai degradasi ekosistem mangrove di pesisir Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, ya. Jadi silakan masing-masing kelompok kalian diskusi, ya. Nanti akan kita bahas setelah 30 menit, ya. Oke, silakan. Degradasi ekosistem mangrove di Kabupaten Pangkep. Nah, dari kelompok 1, 2, dan 3 ada yang mau berkenan untuk mengemukakan hasil diskusi? Saya Bu. Ya, silakan Istiqomah Islahiyah. Jadi hasil diskusi kami yaitu studi kasus degradasi ekosistem mangrove di Pangkep, Sulawesi Selatan yang melatar belakangi hutan mangrove di pesisir Pangkep mengalami degradasi akibat alih fungsi lahan, penebangan liar, dan pencemaran dalam 20 tahun terakhir. Dan adapun dampak ekologis di lingkungannya, salah satunya yaitu contohnya keanekaragaman hayati menurun. Dan adapun aktivitas manusia penyebabnya yaitu salah satu contohnya tambang udang. Dan ya, dampak itu yang banyak di Kabupaten Pangkep ya, tambang udang. Oke. Dan adapun dampak sosial, hasil tangkapan nelayan menurun. Nah, dan adapun solusinya yaitu ekologis, rehabilitas mangrove lokal, kontrol limbah, restorasi, dan ekosistem. Ekosistemnya diperbaiki, pengelolaannya begitu ya? Ya, Ibu. Oke. Jadi untuk hari ini case study kita sudah selesai ya, dan untuk semua kelompok jangan lupa untuk mengirimkan file case study diskusi kalian hari ini di platform ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai
hari ini? Saya Ya, Azizul, boleh. apakah ekosistem ada hubungannya dengan rantai makanan? Iya, jelas ya, karena kan kita tadi sudah bahas bahwa ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ya, jelas ada hubungannya dengan rantai makanan. Karena kan rantai makanan itu proses makan memakan, ya. Tadi kan sudah kita bahas yang autotrofik itu menghasilkan makanan kemudian dimakan sama si produsen. Nah, kalau terkait ini ya Azizul dan teman-teman yang lain, saking keterkaitannya ini kuat sekali antara ekosistem dan rantai makanan, minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan satu kali dulu tentang ekosistem, masih kelanjutan tentang ekosistem, kemudian masuk ke rantai makanan dan produktivitas ya. Azizul, boleh? Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, sekian kuliah kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke kesimpulan materi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan materi? Ya, silahkan Asdar. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi kesimpulan pada hari ini di mana ekologi itu sendiri merupakan suatu lingkungan yang mempelajari hubungan antara timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, di mana adapun salah satu ekologi yang dipelajari itu ekosistem. Nah, di mana ekosistem itu sendiri adalah kesatuan fungsional antara makhluk hidup dan lingkungan. Dan yang kedua ada komponen ekosistem. Nah, di mana komponen ekosistem itu terbagi atas dua, yaitu tropik dan struktur. Nah, di mana tropik ini terbagi jadi dua, ada autotropik, ada heterotropik. Nah, di mana autotropik itu organisme yang mampu membentuk makanannya sendiri, dan heterotropik adalah sumber makanannya diperoleh dari bahan-bahan yang organik, bahan-bahan organik. Nah, yang kedua ada struktur, komponen struktur. Nah, yang di atas ya. Ya, di mana yang pertama adalah abiotik, yang kedua produsen, yang ketiga konsumen dan pengurai. Ada struktur ekologis, cahaya matahari, tumbuhan, herbivora, karnivora, dekomposer, komponen biotik, dan komponen abiotiknya itu air, tanah, dan udara. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Asdar. Jadi hari ini ada 3 capaian pembelajaran kita yang sudah terlaksana. Yang pertama mengenai pengertian, yang kedua mengenai komponen, dan yang terakhir struktur. Betul ya? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian kuliah kita hari ini. Jangan lupa materinya bisa diupload di Classroom, termasuk hasil diskusi kalian tadi mengenai case study Kabupaten Partok mangrove ya. Kalian upload di Classroom, linknya masih sama dengan pertemuan sebelumnya ya. Ya, cukup sekian kuliah kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.